Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel CGS 18. Malam itu hujan gerimis membasahi jalur pegunungan. Budi, berprofesi sebagai seorang sopir truk kontainer berusia 42 tahun, mendapat tugas mengantar kontainer dari Pelabuhan Tanjung Emas menuju Surabaya. Sebelum berangkat, ada seseorang sopir senior bernama Riyadi berpesan, kalau lewat jalur Bukit Sagara setelah tengah malam, jangan terlalu sering lihat kaca spion. Budi hanya tersenyum. Baginya, itu hanyalah cerita lama untuk menakut-nakuti sopir baru. Perjalanan berlangsung lancar. Radio menemani sepanjang jalan. Saat memasuki kawasan hutan, sinyal ponsel hilang. Di SPBU terakhir, seorang petugas bertanya, "Tujuan Surabaya, Pak?" "Iya." Petugas hanya mengangguk pelan sambil berkata, "Hati-hati kalau lewat Bukit Sagara." Budi mulai merasa aneh. Dua orang berbeda mengingatkan tempat yang sama. Pukul 00.30. Saat menyalip kendaraan lain, tanpa sengaja, Budi melihat kaca spion kanan. Di atas kontainer, seorang wanita bergaun putih duduk diam. Rambutnya panjang menutupi wajah. Budi mengedip. Sosok itu masih ada. Tangannya mencengkeram sisi kontainer. Budi langsung membaca doa sambil terus mengemudi. Karena penasaran, Budi berhenti di rest area. Ia mengambil senter dan naik memeriksa kontainer. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat turun, ia menemukan jejak kaki basah di atap kabin truk. Padahal hujan sudah berhenti sejak 1 jam lalu. Saat perjalanan dilanjutkan, radio mati. Lalu hidup sendiri. Suara perempuan terdengar pelan. "Jangan berhenti, terus jalan." Budi mematikan radio. Beberapa detik kemudian radio kembali menyala sendiri. Suara itu mengulang kalimat yang sama. Budi berhenti di pos polisi. Polisi memeriksa seluruh truk. Tidak ada siapa-siapa. Seorang polisi senior kemudian berkata, "Sudah banyak sopir melihat wanita itu. Aneh, tapi setiap sopir yang nekat mengejarnya justru mengalami kecelakaan." Budi memilih melanjutkan perjalanan. Sesampainya di gudang tujuan, seorang penjaga tua melihat wajah Budi yang pucat. Ia berkata, 20 tahun lalu ada seorang perempuan menjadi korban kecelakaan truk kontainer di Bukit Sagara. Sejak itu banyak sopir mengaku melihatnya duduk di atas kontainer. Tapi anehnya, semua sopir yang tidak panik justru selamat. Penjaga itu percaya sosok tersebut bukan mengganggu, melainkan memberi peringatan agar sopir tetap waspada di jalur berbahaya. Sesampainya di gudang tujuan, seorang penjaga tua melihat wajah Budi yang pucat. Ia berkata, 20 tahun lalu ada seorang perempuan menjadi korban kecelakaan truk kontainer di Bukit Sagara. Sejak itu banyak sopir mengaku melihatnya duduk di atas kontainer. Tapi anehnya, semua sopir yang tidak panik justru selamat. Penjaga itu percaya sosok tersebut bukan mengganggu, melainkan memberi peringatan agar sopir tetap waspada di jalur berbahaya. Budi mengira semuanya telah selesai. Namun saat perjalanan pulang dengan kontainer kosong, kaca spion kembali memperlihatkan wanita itu. Kali ini sosok tersebut berdiri, bukan duduk. Anehnya, truk tiba-tiba mengerem sendiri. Beberapa meter sebelum sebuah pohon besar roboh melintang di jalan. Di sebuah rumah makan, Budi bertemu 3 sopir senior. Mereka mengaku pernah mengalami kejadian serupa.
Salah satu dari mereka bahkan selamat dari kecelakaan karena mengurangi kecepatan setelah melihat sosok wanita itu di atas kontainer. Karena penasaran, Budi kembali ke desa dekat Bukit Sagara. Ia bertemu seorang sesepuh yang menunjukkan foto lama seorang perempuan muda. Wajahnya sama persis dengan sosok yang muncul di atas kontainer. Sesepuh itu berkata, dia tidak mencari korban. Dia hanya ingin tidak ada lagi sopir yang mengalami nasib seperti dirinya. Beberapa minggu kemudian, Budi kembali melewati jalur itu. Ia melihat wanita tersebut untuk terakhir kalinya. Sosok itu mengangguk pelan, lalu menghilang bersama kabut. Sejak malam itu, Budi tidak pernah melihatnya lagi. Tetapi setiap melewati Bukit Sagara ia selalu mengurangi kecepatan dan mengingat pesan para sopir senior. Seminggu setelah kejadian di Bukit Sagara, Budi berhenti di sebuah rumah makan yang sering menjadi tempat berkumpul para sopir truk. Saat makan malam, ia menceritakan pengalaman melihat wanita bergaun putih di atas kontainer. Suasana mendadak hening. Seorang sopir senior bernama Pak Rahman meletakkan gelas kopinya. Aku pernah melihatnya 15 tahun lalu. Semua sopir langsung menoleh. Pak Rahman bercerita, malam itu ia hampir kehilangan kendali di tikungan tajam. Saat melihat kaca spion, wanita itu mengangkat tangan seolah menyuruhnya memperlambat laju truk. Beberapa detik kemudian longsoran batu menutup jalan. Kalau malam itu aku tidak mengurangi kecepatan, mungkin aku sudah tidak ada. Keesokan harinya Budi kembali ke daerah Bukit Sagara. Ia masuk ke warung tua yang berdiri di pinggir jalan. Di dinding tergantung foto hitam putih. Budi terkejut. Wajah perempuan dalam foto itu sangat mirip dengan sosok yang ia lihat di atas kontainer. Pemilik warung berkata pelan, "Itu anak pemilik warung ini, meninggal karena kecelakaan truk puluhan tahun lalu." Pemilik warung kemudian menunjukkan buku koran lama. Ternyata hampir setiap tahun selalu ada kecelakaan di tikungan yang sama. Anehnya, banyak sopir selamat justru mengaku pernah melihat wanita itu sebelum kecelakaan terjadi. Sebulan kemudian Budi kembali mendapat rute yang sama. Rasa takut masih ada. Namun kali ini ia memilih lebih tenang. Ia membaca doa sejak awal perjalanan. Saat memasuki Bukit Sagara, kabut kembali turun. Tiba-tiba seluruh lampu truk mati. Jalan berubah gelap gulita. Budi tetap tidak panik. Ia menghentikan truk perlahan di bahu jalan. Beberapa detik kemudian lampu kembali menyala sendiri. Di depan truk, terlihat pohon besar baru saja tumbang. Kalau tadi ia terus melaju, truknya pasti menghantam pohon itu. Sesepuh desa menjelaskan, wanita itu bukan penunggu jalan. Ia hanya ingin tidak ada lagi sopir yang mengalami nasib seperti dirinya. Budi mulai memahami bahwa tidak semua kejadian gaib selalu membawa celaka. Sejak saat itu setiap bertemu sopir muda, Budi selalu berpesan, kalau melewati Bukit Sagara jangan ngebut. Kalau merasa ada firasat buruk berhenti sebentar, berdoa, lalu lanjutkan perjalanan. Banyak yang menertawakannya. Namun Budi tidak pernah marah. Sejak malam itu, Budi tidak pernah lagi menganggap remeh pesan para sopir senior. Setiap melewati Bukit Sagara, ia selalu berdoa, mengurangi kecepatan, dan fokus ke jalan. Anehnya, wanita bergaun putih itu tidak pernah muncul lagi. Namun hingga hari ini, masih ada sopir truk yang mengaku melihat seseorang duduk diam di atas kontainer saat melintasi jalur tersebut pada tengah malam.
Hingga hari ini, masih ada sopir truk yang mengaku melihat wanita bergaun putih duduk di atas kontainer saat melewati Bukit Sagara. Tidak semua orang percaya. Namun bagi para sopir yang sering melintasi jalur itu, cerita tersebut sudah menjadi pengingat agar selalu berhati-hati, menjaga kecepatan, dan tidak mengabaikan firasat saat berkendaraan. Mohon maaf jika kurang berkenan. Jika berkenan silahkan tinggalkan pesan, like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.